Namaku Rina. Aku bekerja sebagai penjaga kamar mayat di rumah sakit. Lorong menuju kamar mayat begitu sepi dan juga gelap. Bau obat bercampur pendingin ruangan langsung menusuk hidungku. Aku berdiri di depan pintu kamar mayat. Begitu pintu itu dibuka, hawa dingin langsung menyambut tubuhku. Di dalam kamar mayat terbagi dua bagian, yaitu ruang penerimaan jenazah dan ruang pendingin. Di sebelah kanan terdapat deretan lemari pendingin besar berwarna putih, dan di sebelah kiri ada meja besi untuk proses pembersihan dan perawatan. Aku sempat terdiam saat melihat tubuh seorang laki-laki tua terbujur kaku di atas meja itu. Matanya tertutup rapat, mulutnya sedikit terbuka, dan kulitnya pucat kebiruan. Petugas senior bernama Firman datang menghampiriku. Ia memberikan sarung tangan dan masker, lalu mengajarkanku cara membersihkan jenazah. Air hangat dituangkan ke baskom logam. Suara gemericik air terdengar jelas di ruangan sunyi itu. Aku mulai menyentuh tubuh dingin itu dengan rasa gugup. Tidak ada rasa menjijikan, hanya dingin menusuk yang seolah menempel di ujung jariku. Aku menatap wajah jenazah itu dengan rasa iba. Dulu ia manusia yang hidup, mungkin punya keluarga dan sahabat, tapi kini hanya tubuh tanpa jiwa. Firman mengajarkanku bagaimana menutup matanya dengan lembut. Tangan jenazah disusun di atas dada, kemudian diselimuti dengan kain kafan putih. Malam itu aku pulang dengan tubuh lelah dan rasa takut. Meski sudah mandi air panas, aroma kamar mayat masih terasa menempel di kulitku. Saat berbaring di kamar, aku bahkan seperti masih mencium bau busuk. Dan sejak malam itu, aku mulai merasa ada yang aneh. Seolah kamar mayat tidak pernah benar-benar kosong. Seperti ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang selalu memperhatikanku. Hari berikutnya aku mendapat tugas merawat jenazah bernama Dinda. Firman mengatakan wanita itu meninggal karena serangan jantung saat tertidur. Tidak ada luka atau bekas trauma pada tubuhnya. Namun wajahnya terlihat menyimpan sesuatu. Dahinya berkerut, bibirnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Aku menatap jenazah itu cukup lama, mencoba memastikan penglihatanku tidak salah. Aroma tubuhnya berbeda dari jenazah lain. Ada campuran parfum, obat, dan bau busuk yang menusuk. Aroma itu begitu melekat di pikiranku hingga sulit dilupakan. Meski sudah dicuci berkali-kali, seragamku masih tercium aroma itu. Hari-hari berikutnya aku mulai terbiasa dengan kesunyian kamar mayat. Namun ada satu hal yang membuatku tidak nyaman. Setiap kali aku mendekati lemari pendingin nomor 3, perasaan aneh selalu muncul. Dan disitulah jenazah Dinda disimpan untuk sementara. Aku pernah berdiri lama di depan lemari itu untuk memastikan pintunya tertutup rapat. Tiba-tiba aku mendengar suara lirih seperti napas panjang, pelan, dan mengerikan. Aku bahkan merasakan hembusan nafas di leherku. Tubuhku langsung merinding seketika. Setiap aku menutup mata, wajah Dinda muncul dalam mimpi. Bibirnya bergerak seperti membisikkan sesuatu yang tidak bisa ku mengerti. Aku sering terbangun dengan jantung berdebar dan keringat membasahi tubuhku. Firman mengatakan ini hal biasa bagi orang baru di kamar mayat. Katanya semua orang pernah merasakan hal yang sama. Namun aku merasa berbeda, seolah ada jiwa yang belum pergi dan masih menempel di tempat itu.
Aku tidak pernah bercerita pada siapapun, bahkan kepada orang tuaku. Aku hanya menyimpan semua perasaan itu dalam hati. Namun gangguan itu tidak berhenti. Bahkan di luar rumah sakit, aku masih mencium aroma Dinda. Hingga aku sadar bayangan itu terus mengikutiku kemanapun aku pergi. Di kamar mayat, waktu terasa berjalan sangat lambat. Dan suasananya sangat berbeda dengan ruangan rumah sakit lainnya. Tidak ada suara tangis keluarga atau langkah cepat dokter. Hanya ada keheningan, diselingi suara tetesan air bocor dari pipa. Kadang pintu berderit sendiri tanpa ada yang menyentuhnya. Aku berusaha menenangkan diriku dengan mengatur nafas. Hingga suatu malam aku bertemu Hendy, seorang satpam jaga malam. Wajahnya ramah, meski tampak sedikit murung. Ia menaruh bekal di atas meja ruang istirahat dekat kamar mayat. Hendy tersenyum tipis, lalu pergi melanjutkan patroli ke lorong belakang. Beberapa hari kemudian aku kembali bersama Firman untuk menerima jenazah baru. Namun malam itu Firman mengatakan sesuatu yang membuatku terdiam. Ia berkata, kamar mayat tidak pernah benar-benar kosong. Kalimat itu diucapkan pelan sambil terus bekerja merapikan jenazah. Aku menoleh ingin bertanya, tapi Firman hanya tersenyum tipis. Tatapan matanya serius, seolah kalimat itu bukan sekedar candaan. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitar ruangan. Suara langkah kaki yang tidak pernah terlihat siapa pemiliknya. Bayangan di lantai yang muncul tiba-tiba. Perlahan aku mulai percaya, kamar mayat memang tidak pernah kosong. Malam itu tidak ada jenazah baru yang datang. Aku duduk di ruang istirahat sambil meminum secangkir kopi. Hendy sedang patroli, sementara Firman entah berada di mana. Lampu di lorong depan berkedip pelan, menciptakan suasana aneh. Aku melirik ke arah deretan lemari pendingin. Semua pintunya tertutup rapat dan sunyi. Namun tiba-tiba, terdengar suara ketukan dari dalam. 3 ketukan samar namun jelas. Aku berdiri kaku, mencoba memastikan arah suara itu. Bukan dari pintu masuk, bukan juga dari dinding, tapi jelas dari salah satu lemari jenazah. 3 ketukan itu kembali terdengar, suaranya pelan seperti tangan lemah mengetuk dinding besi. Aku menahan nafas, jantungku berdetak keras. Aku mendekat perlahan ke arah lemari paling ujung. Aku memanggil Firman dengan suara kecil, namun tak ada jawaban. Ketukan itu berhenti, menyisakan keheningan mencekam. Aku menempelkan telinga ke permukaan pintu lemari. Hening, tidak ada suara apapun. Namun saat hendak berbalik, aku mendengar bisikan memanggil namaku. Tubuhku langsung membeku. Bisikan itu begitu dekat, seolah berasal dari dalam lemari pendingin. Aku mundur dengan panik, hampir menjatuhkan gelas kopi di tanganku. Aku menoleh, dan tak ada siapapun di sana. Derepan lemari kembali sunyi seperti semula. Namun aku yakin suara itu nyata, bukan halusinasi. Beberapa menit kemudian Firman datang. Aku langsung menanyakan tentang suara ketukan tadi. Firman terdiam sejenak, lalu menatapku serius. Ia menarik napas panjang dan duduk di kursi plastik dekat meja. Ternyata ia juga pernah mendengar ketukan itu sebelumnya. Ia mengatakan, "Jika kau takut, mereka akan menyukaimu." Aku hanya terdiam. Kata-katanya berputar di kepalaku. Aku kembali melirik ke arah lemari jenazah yang kini tampak tenang. Malam semakin larut, dan aku merasakan hawa berbeda di ruangan itu. Dari arah lorong,
bayangan bergerak perlahan menembus tembok rumah sakit. Sosok itu menyerupai Dinda dengan wajah pucat dan mata melotot. Tangannya penuh luka, cairan merah menetes perlahan ke lantai. Tawa kecil terdengar lirih namun mengerikan. Matanya menatap tajam ke arahku, membuat tubuhku lemas. Aku berlari ketakutan meninggalkan kamar mayat. Langkah kakiku membawaku ke musola kecil untuk karyawan. Di sana aku bersembunyi sambil berdoa tanpa henti. Tubuhku gemetar sambil terus membaca doa, hingga pagi menjelang. Ketika matahari terbit, aku kembali ke kamar mayat dengan rasa was-was. Semua terlihat tenang, seolah tidak ada kejadian apapun semalam.